Halo guys, welcome back again to my channel. Bersama saya Hansen di sini, dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency. So bagi teman-teman yang tertarik seputar cryptocurrency, boleh aja langsung bantu saya like dan juga subscribe. Jangan lupa juga untuk hidupkan lonceng notifikasinya supaya teman-teman nggak ketinggalan update terbaru seputar cryptocurrency. Apa kabar hari ini teman-teman semuanya? Mudah-mudahan baik-baik semua, sehat-sehat dan terhindar dengan yang namanya corona. Pada hari ini kita akan pastinya update lagi soal Bitcoin, karena hari ini saya pengen menjelaskan ke teman-teman apa yang sebenarnya terjadi ketika crash kemarin lusa, dan kira-kira prediksi ke depan itu seperti apa akan coba saya jelaskan di video kali ini. So, kalau misalnya teman-teman tertarik tentang semua itu, stay tune terus sampai akhir video. Kita akan mulai videonya sekarang. Let's go! Oke, jadi pada hari ini secara global market cap crypto itu ada di angka 2,08 triliun dolar. Jadi kita masih stay di atas 2 triliun, turunnya sekitar 1,56%. Bitcoin sendiri di harga 46.026 dolar, turun 0,9%. Ethereum naik sedikit 1% ke 3.475. Cardano 2,43 dolar, turun 1%. Binance 409 dolar, turun 0,78%. Solana masih tetap meroket dan sedikit lagi udah mau nyalip juga Binance ya. Beda market cap-nya cuma tinggal 6 miliar dolar lagi. Jadi kalau misalnya hari ini ngepam lagi, bisa jadi juga kesalip Binance ya. Jadi XRP udah kesalip di sekarang 1,09 dolar, turun 0,97%. Dogecoin 0,25 dolar, turun 0,6%. Polkadot 27,63 dolar, naik 0,03%. Oke, jadi itu outlook sementara dari beberapa top coin yang ada. Nah, sekarang kita nggak masuk chart dulu, kita langsung masuk ke berita dulu yang sedikit banyak bisa menjelaskan karena apa yang terjadi ketika crash itu gitu ya. Nah, di sini artikelnya berjudul Who was selling, not hodlers? New data hints at Bitcoin crash culprit amid leverage wipeout. Jadi menurut mereka, yang kemarin menjual itu bukanlah holder jangka panjang, bukanlah investor jangka panjang, oke? Tetapi ada crash itu terjadi karena beberapa hal yang saya akan sebutkan sekarang nih. Pertama, Bitcoin margin borrowers and open interest may be to blame. Jadi rata-rata yang membuat harganya turun deras itu adalah orang-orang trader yang memakai leverage. Oke. Mereka mainnya future pakai leverage, dan mereka terlikuidasi yang menyebabkan long squeeze. Ketika long squeeze itu harganya bisa dropnya parah banget, oke? Dan itu adalah hal yang pertama. Namun, teman-teman bisa lihat juga di sini, leverage market sold off, but investor buying just got stronger. Walaupun trader-trader yang pakai leverage itu terlikuidasi, tetapi investor jangka panjang malah nyerok di bawah. Oke, dan kata si Willy Woo ini, itu berbeda dengan keadaan ketika crash yang terjadi di awal tahun 2020 kemarin, yang terjadi karena adanya pandemi COVID. Ketika ada pandemi COVID, tahun lalu juga ada crash, tetapi waktu itu katanya selain terjadi long squeeze atau trader pakai leverage itu terlikuidasi, pada saat itu investor jangka panjang juga ikutan menjual. Beda dengan yang sekarang ini, yang terlikuidasi hanya trader pakai leverage, sedangkan yang investor jangka panjang itu malah nyerok di bawah. Jadi beda ya keadaannya. Dan yang menariknya adalah, according to on-chain monitoring resource Wall Map, large volume investor who were newcomers to the market provided the vast majority of sell-side pressure. So yesterday we had a sell-off. The move was quite violent, and large volume of Bitcoin were being sold on off-spot markets. Researchers tweeted alongside a chart showing where those parties had acquired BTC. Jadi ini katanya ada rumor dimanipulasi. Cara manipulasinya gimana? Dan indikasinya apa gitu ya bahwa dimanipulasi? Bahwa dikatakan ada sekelompok paus yang menjual Bitcoinnya ketika harganya nyentuh ke 53.000 itu. Kita kan high-nya di 53.000 sebelum terjun bebas ya. 53.000 itu ada orang menjual, paus itu menjual, tetapi paus itu baru beli Bitcoinnya itu di sekitaran harga 49 sampai 50.000 di sini. Nah, saya tunjukin di chart ya. Nah, di sekitaran sini. Nah, mereka baru belinya di sekitaran sini. Dan mereka sudah jual ketika harganya nyampai ke sini. Oke, jadi itu adalah indikasi bahwa disengaja.
mereka baru beli, mereka sengaja pengen banting harganya. Jadi mereka ketika ke 53.000 mereka banting harganya, drop, karena waktu itu volume buy juga tidak terlalu kenceng lagi. Jadi kita akan merangkak naik. Ketika kondisi seperti itu, ada pause menjual, biasa harga dropnya akan lumayan kenceng, ya kan? Nah, mereka sengaja melakukan itu supaya terjadi kepanikan. Ini menurut mereka ya guys. Jadi drop harganya, kemudian setelah diinisiasi oleh para paus ini menjual, kedua terjadi apa? Panic selling. Karena pasti kan orang berpikiran, wah ini apakah ini bull trap ya? Apakah ini kita akan reversal? Apakah ini pokoknya berbagai alasan yang membuat panic selling gitu. Karena juga pada saat itu eh, pada hari itu juga ada FUD yang muncul gitu ya dari berbagai negara, ada dari El Salvador lah, ya kan, ada dari Coinbase lah, ada dari IMF lah dan lain-lain. Jadi kayaknya disengaja gitu. Dalam hari itu kayaknya memang kebetulan aja banyak yang hal-hal yang bermunculan yang membuat harga Bitcoin turun. Diinisiasi oleh paus, ada berita FUD, kemudian panic selling. Nah, setelah panic selling terjadi, yang terjadi lagi apa? Long squeeze, alias trader-trader yang pakai leverage itu juga terlikuidasi. Nah, kalau trader terlikuidasi yang pakai leverage itu, yang pakai yang trading future, maka itu terjadi long squeeze. Kalau long squeeze, harga juga turun tajam. Makanya dengan itu terakumulasi semua, membuat harga kita dari kemarin 53 itu langsung anjlok ke 43.000. Nah, jadi ini menurut mereka ada indikasi memang disengaja gitu ya. Dan ya menurut si analisnya juga, investor activity strengthening, leverage speculator wiped out, equal healthy cleansing. Jadi ini adalah hal yang sehat menurut si Willy Woo, karena orang-orang yang pakai leverage itu udah wipe out semua, udah ke liquid semua, dan sedangkan investor malah nyerok di bawah. Jadi ya, saya juga setuju lah ya, harusnya bahwa karena akumulasi dari beberapa hal tersebut membuat kita kemarin crashnya lumayan parah, dan bisa jadi disengaja karena paus ini baru beli ini di harga 49.50 gitu. Sedangkan baru naik sedikit 50-53 mereka sengaja banting barangnya down. Kemudian disertai panic selling, disertai berita FUD, lalu long squeeze. Akhirnya kita down 20%. Oke, dan ya hari ini kembali ada berita yang kurang kurang baik lah ya, bahwa SEC kembali berulah guys. SEC threatens to sue Bitcoin over crypto yield program it considers a security. Jadi SEC kembali mengancam gitu. Kali ini bukan lagi Uniswap, bukan lagi XRP, tapi Coinbase juga mau disikat. Jadi SEC ini nggak tahu lah ya apa sebenarnya maksud dan tujuannya. Padahal Coinbase ini katanya mereka sudah siap untuk menjalankan apapun yang disampaikan oleh SEC, ya kan? Mereka mau istilahnya taat hukum, apapun yang SEC sampaikan mereka mau jalankan, asalkan mereka dibolehkan untuk membuat crypto yield program. Tetapi SEC nggak memberikan penjelasan apapun dan mengatakan kalau kalian tetap melanjutkan membuat crypto yield program ini, mereka akan menuntut Coinbase. Jadi makin aneh-aneh, makin kesini makin aneh SEC gitu ya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba pengen menuntut Coinbase. Jadi ya, itu salah satu berita FUD juga hari ini. Dan ya, tetapi berita baiknya adalah data on-chain itu masih sangat positif ya guys. Nah, ini ada sebuah data dari Will Clemente yang mengatakan over leverage traders wreck Bitcoin whales nom. Artinya apa? Bahwa ya sama dengan yang dikatakan Willy Woo tadi, bahwa orang yang pakai leverage itu rata-rata udah dihajar, terliquid semua. Dan Bitcoin whales nom itu berarti yang nyerok, dimakan semua Bitcoinnya. Nah, dibuktikan dengan data on-chain di sini. Garis hijau ini adalah garis yang menunjukkan paus-paus yang memiliki Bitcoin di atas 1000. Dan angkanya itu semakin naik. Bayangin, harga kemarin drop parah, tetapi paus malah semakin banyak ngambilnya.
mereka jadi nggak jualan, tapi mereka terus serok, ya kan? Berarti mereka masih apa? Masih yakin bahwa ini hanya koreksi sementara. Walaupun kemarin ada pause baru yang juga menginisiasi drop kemarin, tetapi itu adalah orang-orang pause-pause yang baru beli. Nah, ini adalah long term holder, pause-pause yang mempunyai Bitcoin di atas 1000. Nah, ini angkanya terus meningkat walaupun kita ngelihat harganya lagi drop ya. Dan teman-teman bisa lihat di sini juga banyak sekali kalau data on-chain rata-rata masih bagus banget. Price down because of leverage wipe out, meanwhile all indication of accumulation grew stronger, including a large uptick in BTC supply held by strong hands. Bull market is not over, just another shakeout. Underlying market structure continues to strengthen. Jadi ini adalah data-data illiquid supply shock ratio, exchange supply shock ratio. Jadi walaupun harganya drop, teman-teman bisa lihat data on-chain itu semua masih naik. Illiquid supply masih naik, exchange supply shock ratio juga masih naik. Nah, ini juga bisa menjadi tambahan informasi bahwa memang kemungkinan yang kemarin itu adalah salah satu bentuk manipulasi agar para paus ya tetap bisa makan enak lagi, dapat harga murah lagi. Sedangkan kita yang awam-awam ini ya dihajar terus supaya ketakutan, supaya jualan. Ujung-ujung ketika harganya turun, mereka yang ambil. Gitu ya. Jadi ya inilah enaknya kripto sebenarnya guys, bahwa kita bisa ngelihat hal-hal di belakang layar gitu. Apa yang terjadi di belakang layar kita itu bisa lihat karena ada datanya, nggak bisa dibohong gitu. Oke, tapi memang kan ada sebagian orang tidak sampai meneliti sampai ke sini. Mereka hanya ngelihat chartnya. Ada lagi juga yang memang awam banget, cuman taunya invest doang. Jadi ketika ada harga drop mereka nggak tahu apa-apa, ya kan? Ya mereka cuma jualan doang, takutnya nanti makin turun gitu kan. Nah, jadi itu adalah beberapa data yang cukup penting yang mau saya share hari ini ke teman-teman. Dan ya, kita langsung aja masuk ke chartnya Bitcoin lah ya. Jadi per hari ini sebenarnya Bitcoin tetap masih bermain di area yang kemarin. Area hari kemarin itu kita ngelihat permainannya hanya di sekitar 46.900 dan 45.600. Jadi mainnya cuma di sekitar itu aja, sideways banget. Dan kita sudah beberapa kali mencoba untuk masuk lagi ke area 47.000 ini, tapi berkali-kali di reject. Di sini teman-teman bisa lihat tuh 1 2 3 kali. Di sini juga sama terreject. Dan ya, sebenarnya outlooknya masih mirip saja dengan video yang semalam saya buat, bahwa saya masih terus wait and see terlebih dahulu apakah Bitcoin akan terreject dari sini atau kita akan break resistance di sini dan stay above ini. Maka saya akan cari setup, oke? Atau skenario satunya lagi, kita down dari sini, dan dari sini pun mungkin di area 42.000 saya akan mencari setup untuk buy. Jadi sekarang kita in the middle of nowhere, kita lagi di tengah-tengahnya. Jadi menurut saya the best way, menurut saya pribadi sekarang wait and see dulu, karena kita di pertengahan antara support dan resistance. Jadi saya memilih untuk menunggu untuk konfirmasi lebih lanjut, karena kalau kita masuk sekarang naik sedikit kita ketemu dengan resistance di sini, kalau terreject itu bisa berabe gitu ya. Jadi kalaupun masuk sekarang menurut saya risk and rewardnya itu tidak seberapa. Jadi saya lebih memilih wait and see terlebih dahulu apakah Bitcoin pengen stay di atas sini atau akan terreject dari sini. Nah, mungkin dari sana kita akan mengambil keputusan untuk mencari setup. Oke? Ya. Jadi terima kasih sudah nonton sampai selesai. Semoga bermanfaat video kali ini dan semoga teman-teman mengerti apa yang tadi saya jelasin. Dan kita akan bertemu lagi di video berikutnya. Thank you. Bye-bye.